Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. In this new content of channel YouTube Triple B, saya ingin membahas tentang transfer update dari dua klub asal Italia. Klub pertama adalah AS Roma dan klub kedua adalah Juventus. Kita tahu kedua klub ini telah mengontrak pelatih baru untuk musim depan. AS Roma mengontrak Jose Mourinho yang sebelumnya punya rekam jejak sukses bersama Inter Milan. Dalam satu musim, Jose Mourinho bisa membawa Inter Milan menjadi juara Serie A, Liga Champions, dan juga Coppa Italia pada musim 2009-2010. Sedangkan Juventus mengontrak kembali Massimiliano Allegri yang sebelumnya punya rekam jejak sukses membawa Juventus menjadi juara dari Serie A sebanyak 5 kali dan juga gelar-gelar juara lainnya. Dan jangan lupa Allegri juga berhasil sebetulnya membawa Juventus lolos hingga ke final dari Champions League sebanyak 2 kali. Kalah lawan Barcelona dengan trio MSN-nya dan kalah lawan Real Madrid dengan trio BBC-nya. Menurut saya kedua pelatih ini punya misi yang berat musim depan, teman-teman. Misi untuk menjadi juara. AS Roma tentu coba untuk menjadi juara di kompetisi domestik yaitu Serie A, dan juga jika gagal akan berupaya at least mereka berada di dalam top 4 zone agar mereka bisa bermain di Champions League musim depannya lagi. Sedangkan Juventus saya pikir targetnya adalah untuk kembali menjadi juara di kompetisi domestik Serie A setelah musim lalu dominasi mereka dipatahkan oleh Inter Milan, dan tentunya juga sukses di level Eropa yaitu menjadi juara di Champions League. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang mustahil. Jika ada pelatih baru yang masuk ke sebuah klub, tentu dia akan melakukan serangkaian perubahan. Dan itu juga yang dilakukan oleh kedua pelatih ini. Jose Mourinho membeli beberapa pemain, Rui Patricio, Eldor Shomurodov, dan terakhir adalah Tammy Abraham. Allegri membeli juga beberapa pemain, mulai dari Caio Jorge dan juga yang terakhir adalah Manuel Locatelli. Kedua pelatih ini membeli pemain-pemain sesuai dengan kebutuhan klub. Saya ingin dulu membahas tentang AS Roma. Kenapa Mourinho akhirnya memilih Tammy Abraham daripada striker-striker lainnya yang mungkin saja juga bisa dia pilih? Saya pikir Jose Mourinho ini memilih striker yang punya motivasi besar untuk menjadi pemain yang besar. Maka itu dia memilih Tammy Abraham yang gagal bersaing di Chelsea di era Thomas Tuchel, padahal di era Frank Lampard saya pikir dia tidak tampil mengecewakan. Di era Frank Lampard dia menjadi overall top scorer dan juga top scorer bagi Chelsea di Premier League karena dia mendapatkan kesempatan lebih banyak. Dan juga selera Frank Lampard adalah mengandalkan striker yang punya speed dan juga yang pintar mencari posisi, tapi memang tidak banyak terlibat dalam proses menyusun serangan. Sedangkan pada saat Tuchel masuk, Tammy Abraham jarang mendapatkan kesempatan karena selera Tuchel itu beda. Dia ingin striker yang punya energi lebih besar, yang punya kekuatan fisik, yang juga sering terlibat dalam sebuah proses serangan. Sehingga Tammy Abraham tidak banyak mendapatkan kesempatan bagi Chelsea setelah Chelsea dilatih oleh Thomas Tuchel. Tapi bukan berarti ini pemain jelek. Maka itu Jose Mourinho memilih Tammy, pertama-tama melihat motivasi dari Tammy untuk kembali bangkit setelah dia tidak bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya di posisi yang biasa dia tempati, yaitu di lini depan di Chelsea. Dan kedua tentunya melihat keterampilan dari Tammy Abraham yang punya sebetulnya goal scoring record yang tidak buruk di Chelsea. Dan dengan kedua aspek itu, Mourinho saya pikir juga akan menempatkan Tammy Abraham sebagai salah satu penyerang yang akan dirotasi di line-up-nya. Karena juga sebelumnya Roma sudah punya Shomurodov, juga saya pikir penyerang yang bagus ya, dan sebelumnya juga memang telah bermain bersama Genoa. Tentu di first season-nya belum tentu Tammy Abraham akan bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi Tammy Abraham juga punya teman dari sesama negara, yaitu dari Inggris. Chris Smalling kita tahu adalah pemain yang sudah lama bermain di AS Roma. Saya pikir Smalling bisa membantu Tammy Abraham dalam urusan melakukan penyesuaian diri di Italia. Artinya memang pembelian atau pemilihan dari Tammy Abraham ini adalah sesuai dengan kebutuhan Roma. Karena musim lalu Roma tidak bisa banyak mencetak gol dan cukup banyak kemasukan gol.
Sehingga Mourinho pertama-tama membeli penjaga gawang seperti Rui Patricio yang punya kemampuan dan juga pengalaman yang baik, dan kemudian dia membeli beberapa striker. Jadi saya pikir Tammy Abraham punya peluang untuk menjadi pemain yang berhasil di Serie A, asalkan dia bisa sabar dalam urusan adaptasi dan dia juga bisa benar-benar memahami permainan di Serie A. Karena seperti apa yang dilakukan Lukaku juga, di mana dia mendapatkan pelatih yang pas, yang bisa membangkitkan semangat dan juga kemampuan dari Lukaku, maka saya pikir juga Tammy Abraham sekarang mendapatkan pelatih yang pas, yaitu Jose Mourinho. Karena teman-teman juga perlu mengingat track record dari Jose Mourinho ketika dia telah memilih seorang striker tersebut biasanya akan berhasil. Mulai dari Didier Drogba, kemudian juga dengan Milito pada saat dia melatih Inter, dan juga kita tahu bersama Lukaku pada saat di MU. Lukaku mencetak banyak gol pada saat MU masih dilatih oleh Jose Mourinho. Dan juga kita tahu Jose Mourinho juga bisa merubah peran dari Harry Kane. Jadi bukan saja Harry Kane itu menjadi goal scorer, tapi Harry Kane juga sering terlibat dalam proses menyusun serangan. Nah, bisa jadi juga itu yang coba akan dilakukan oleh Jose Mourinho kepada Tammy Abraham. Maka itu yang tadi saya katakan, Tammy juga perlu bersabar untuk mengikuti proses penyesuaian diri. Dari striker yang hanya menunggu bola, menjadi striker yang juga bisa terlibat aktif dalam sebuah proses serangan. Dan uniknya, gol terakhir Tammy Abraham itu berseragam Chelsea adalah di sebuah pertandingan persahabatan lawan Arsenal. Tapi itu juga saya pikir tidak cukup bagi Thomas Tuchel untuk tetap memberikan Tammy Abraham peluang untuk kembali bermain di lini depan. Ya karena memang Tuchel justru mengincar striker lainnya. Sebelumnya mereka mengincar Haaland tapi belum bisa dapat, dan ternyata Chelsea telah mendatangkan Lukaku. Dan yang menarik nih, pada saat Lukaku pindah ke Chelsea, kemudian Dzeko pindah ke Inter, dan Tammy Abraham pindah ke Roma. Ini adalah merry-go-round transfer, teman-teman. Tapi merry-go-round transfer yang juga bermanfaat bagi masing-masing pemain dan juga masing-masing klub. Bagaimana dengan Juventus? Saya pikir Juventus membutuhkan seorang playmaker di lini tengah setelah mereka menjual Pjanic ke Barcelona musim lalu. Memang Juventus mendapatkan Arthur Melo, tapi kita tahu Arthur penampilannya tidak sesuai ekspektasi. Dia tidak bisa banyak terlibat dalam urusan membangun serangan dan juga dalam urusan distribusi bola. Juventus perlu pemain yang pintar di lini tengah. Pemain tersebut tidak harus bergerak banyak ke depan, tapi pemain tersebut harus bermain cerdas untuk mendistribusikan bola kepada kedua sektor flank dan juga ke lini depan, agar produktivitas Juventus bisa lebih baik lagi. Bukan berarti produktivitas Juventus tidak baik musim lalu, tapi harus lebih baik lagi agar peluang mereka untuk memenangi pertandingan lebih baik lagi. Maka itu Juventus membidik dan akhirnya mendapatkan Manuel Locatelli. Kita tahu bahwa Manuel Locatelli ini juga diincar oleh Arsenal, tapi memang Locatelli dari awal sudah menyatakan tidak ingin pindah ke Arsenal. Dan saya pikir itu adalah alasan yang logis karena Arsenal sama sekali belum berkembang di bawah Arteta, dan juga kita tahu musim lalu Arsenal gagal total. Mereka bahkan tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Jadi Locatelli memilih Juventus di mana dia akan punya waktu yang berkembang dan juga akan bisa melakukan perubahan bagi Juventus, di mana memang Juventus membutuhkan pemain seperti Locatelli yang akan berfungsi sebagai deep lying playmaker. Sedikit mirip dengan peran Jorginho yang dia mainkan di tim nasional Italia dan juga di Chelsea. Dan Allegri saya pikir akan langsung memberikan peluang kepada Locatelli untuk tampil dari awal, karena saya tidak melihat juga ya ada pemain lain yang akan mampu menjalankan peran seperti Locatelli yang diinginkan oleh Allegri. Dan kita juga belum tahu nanti pemain mana yang akan dilepas oleh Juventus. Walaupun Juventus masih meminjam Locatelli selama 1 musim, tapi mereka punya kewajiban untuk membeli Locatelli musim depan. And Juventus telah juga membeli striker muda ya asal Brazil, Caio Jorge. Saya pikir ini adalah langkah yang bijak dari Juventus karena mereka juga perlu melakukan penyegaran di lini depan. Kita belum tahu apakah Cristiano Ronaldo akan diperpanjang kontraknya jika berakhir musim depan, dan juga kita belum tahu apakah Morata akan dipertahankan musim depan pada saat kontraknya berakhir. Maka itu mereka membeli seorang penyerang muda yang berasal dari Brazil. Kita tahu pemain-pemain muda asal Brazil banyak yang berbakat.
Dan Allegri mencoba untuk melakukan perubahan ke Juventus untuk membuat mereka bermain lebih attacking dan lebih menakutkan. Ya, intinya mereka harus lebih banyak meraih kemenangan agar mereka bisa kembali menguasai Liga Italia dan juga tentunya coba untuk menjadi juara di Champions League. Jadi itu dia teman-teman update yang telah saya berikan, dan saya pikir pembelian dari kedua pemain ini adalah langkah yang tepat dari masing-masing klub dan juga sesuai kebutuhan dari kedua pelatih ini. Jose Mourinho saya pikir akan coba untuk merubah Roma menjadi tim yang konsisten dalam urusan mengoleksi poin. Sedangkan Allegri akan merubah Juventus menjadi the title winning team lagi. Walaupun itu tidak mudah, tapi saya pikir Allegri punya kemampuan itu karena sebelumnya dia telah sukses. Bukan 1, bukan 2, bukan 3 musim, tapi 5 musim bersama Juventus. So that's it teman-teman. Silakan jika teman-teman punya pemikiran yang berbeda, ingin mengcounter analisa saya, bisa kalian berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu berkomentar secara sportif dan bijak di kolom komentar di bawah setiap konten dari channel YouTube Triple B. Keep it up my friends, no hate, only football, salam sepak bola.